Halo semuanya, ayo tekan tombol subscribe dan mari kita buat perjalanan ini lebih seru bareng-bareng. Eits, jangan lupa like dan komen juga ya, dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1221. Di salah satu toko barang antik milik Naiswells, Rosalie Naiswell meminta stafnya untuk menyimpan beberapa barang antik yang berharga. Dia kemudian menutup toko, hendak pergi. Saat itu, beberapa pria besar mengelilinginya. "Kamu pasti Nona Rosalie dari Naiswells kan? Tuanku ingin bertemu denganmu." Mereka berbicara dengan sopan. Rosalie yang terkejut memiliki firasat dari mana mereka berasal. Dia berkata dengan dingin, "Maaf, saya masih memiliki beberapa hal untuk diselesaikan di sini, jadi saya akan menemuinya di lain hari." Staf toko agak ketakutan, tetapi mereka juga tahu bahwa ini bisa menjadi kesempatan mereka untuk memamerkan keberanian mereka. Mereka berdiri di depan Rosalie. "Nona Naiswell, bukankah Anda terlalu naif untuk mengandalkan hanya beberapa orang biasa untuk melindungi Anda?" Pihak lain memberinya senyum muram. Beberapa saat kemudian, teriakan terdengar dari toko. Pada akhirnya, Rosalie dibawa pergi, hanya menyisakan tongkat ratapan. Segera setelah itu, Tyson menelepon Harvey. "CEO York. Kami baru saja mendapat kabar bahwa Nona Naiswell telah jatuh ke tangan Yates Amerika. Pihak lain mengatakan bahwa jika Anda tidak bisa berada di Yates Manor sebelum pukul 12 malam ini, mereka tidak dapat menjamin bahwa kehidupan Nona Naiswell akan tetap utuh." "Oke." Ekspresi Harvey dingin. Dia tidak pernah berharap Yates Amerika akan memulai dengan Rosalie. Sejak tiba di Bakwood, dia jarang berinteraksi dengannya dan hanya beberapa kali menghubunginya. Agar pihak lain menggunakannya untuk mengancamnya, mereka pasti menyelidiki urusannya di Niumhi. Selain itu, mereka juga bisa menggunakannya untuk menekan Naiswells. Yates Amerika berhasil membunuh 2 burung dengan 1 batu. Di sisi lain, Sane Naiswell juga menerima kabar tersebut. Ketika dia mendengar bahwa Rosalie berada di bawah kekuasaan Yates Amerika, dia tenggelam di kursinya dan tetap diam untuk waktu yang lama. Dia telah melatih Rosalie untuk menjadi pewaris keluarga Naiswell, tetapi dia tidak pernah membayangkan pihak lain akan mengincarnya. Keluarga Naiswell yang lain menangis karena panik. Waktu malam. Di Yates Manor. Rosalie dikurung di sebuah ruangan. 2 pria lain ada di ruangan itu, berdiri di sampingnya. Mereka tidak lain adalah 2 juara tinju Texas. Pada saat ini, keduanya bertelanjang dada. Sesekali, mata mereka mengamati sosok Rosalie dengan tatapan sinis. Keinginan tersembunyi mewarnai tatapan mereka. Tuan ketiga Yates mengumumkan bahwa jika Harvey gagal muncul sebelum tengah malam, Rosalie akan menjadi mainan mereka. Tidak lama sampai tengah malam tiba. Keduanya sudah mulai melakukan latihan pemanasan. Pemandangan itu membuat Rosalie menjadi pucat, sampai-sampai dia hampir pingsan. Dia tahu apa yang menunggunya selanjutnya. Menghadapi juara tinju ini, dia bahkan tidak bisa mati, apalagi melawan mereka. Pada saat ini, keputusasaan mewarnai kulit Rosalie. Jam terus berdetak. Segera, tengah malam datang. Tuan ketiga Yates muncul di pintu dan mengamati Rosalie dengan cermat. Dia tersenyum dan berkata, "Sayang sekali. Awalnya kupikir kau cukup penting bagi Harvey, dan dia akan datang untuk menyelamatkanmu. Sepertinya hubunganmu dengannya tidak terlalu baik. Jika itu masalahnya, aku hanya bisa menyusahkanmu untuk melayani anak buahku dengan baik." Hahaha. Tuan ketiga Yates tertawa terbahak-bahak. Dia tidak bisa berhubungan seks sejak lama. Jadi, kesenangan terbesarnya adalah melihat wanita cantik disiksa. Bab 1222. Rosalie masih sadar. Dia tergagap, gemetar. Tuan ketiga Yates. "Jika Anda memperlakukan saya seperti ini, yakinlah bahwa kakek saya akan bertarung dengan Anda sampai napas terakhirnya. Melawanku sampai nafas terakhirnya. Apakah dia layak?" Nada suara Tuan Yates ketiga penuh dengan ejekan. "Itu hanya Naiswells. Jika aku menginginkannya,
keluargamu bisa hancur keesokan harinya. Tapi jangan khawatir. Aku tidak akan membunuhmu. Ketika mereka berdua sudah cukup bersenang-senang, aku akan meninggalkanmu di gerbang Nicewells. Aku ingin Sane Nicewell memahami harga yang akan dia bayar setelah menolakku secara langsung. Tuan ketiga Yates berbalik dan pergi, seringai jahat masih menggantung di bibirnya. Kedua juara tinju Texas itu mulai menanggalkan pakaian, seringai celaka di wajah mereka, saat mereka bersiap untuk menyerang Rosalie. Rosalie menutup matanya dengan putus asa. Wajah Harvey muncul di benaknya pada saat itu juga, meskipun dia tidak yakin dengan alasannya. Saat itu, balkon di sisi lain tiba-tiba ditendang terbuka. Bang! Dua juara tinju Texas dengan suara bulat berhenti dan berbalik untuk melihat ke belakang mereka. Seseorang berdiri di sana, mengenakan ekspresi acuh tak acuh. Dia mengamati para juara tinju, matanya sedingin es. Dia tidak lain adalah Harvey York. Kedua juara tinju itu bertukar pandang sebelum mencibir serempak. Yang paling mereka benci adalah diganggu oleh seseorang, terutama di saat genting seperti ini. Ledakan. Saat berikutnya melihat dua juara tinju bergerak pada saat yang sama. Bagaimanapun, keduanya adalah juara di ring tinju. Mereka masing-masing melemparkan pukulan, satu dari kiri dan satu dari kanan, dan menghantamkan pukulan mereka ke dada Harvey dengan irama yang sama. Harvey berbalik ke samping, menghindari pukulan mereka pada saat yang tampaknya mustahil. Dia kemudian menendang lutut juara tinju berkulit gelap itu. Retakan. Terdengar suara tulang patah. Juara tinju berkulit gelap yang arogan itu langsung berguling ke tanah, memegangi lututnya yang patah. Petinju memiliki tinju yang kuat, tetapi kelemahan terbesar mereka terletak pada tubuh bagian bawah mereka. Harvey tentu tidak akan menantang mereka menggunakan tinju. Cara yang benar adalah menyerang area lemah mereka. Pada saat ini, juara tinju berambut pucat bergegas ke depan. Harvey melompat ke samping ke kiri dan langsung memegang kepalanya dengan kedua tangannya, lalu memutarnya dengan keras. Retakan. Kepalanya dipelintir pada sudut yang aneh. Untuk sementara, dia mempertahankan postur ke depan, tetapi segera, dia ambruk ke tanah. Yang disebut juara tinju Texas bahkan tidak bisa bertahan satu ronde dengan Harvey. Retakan. Detik berikutnya, Harvey menyusul dan menghentakkan kakinya ke leher petinju berkulit gelap itu, menekannya hingga akhirnya putus. Rosalie menyaksikan seluruh adegan itu, linglung karena terkejut. Dia selalu tahu bahwa Harvey adalah pria yang cakap, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia sehebat ini. Bahkan juara tinju ini, yang bisa mengalahkan 10 orang sekaligus, bukanlah lawannya. Tepat pada saat ini, Rosalie tidak yakin bagaimana perasaannya. Pasti akan luar biasa jika pria ini adalah suaminya. Terima kasih. Rosalie tegas, tidak seperti kebanyakan wanita, dan berhati-hati agar tidak terlihat terlalu bersemangat. Sebaliknya, dia mempertahankan aura Ratu Es-nya. Harvey tersenyum dan berkata, "Bisakah kamu bergerak?" "Tidak masalah." Rosalie mengangguk. Harvey membawanya pergi, dan mereka pergi melalui jendela. Di ruang tamu Yates Manor, tuan ketiga Yates menyipitkan matanya sambil menyesap tehnya. Setelah beberapa waktu berlalu, dia menjadi bingung. Mengapa kedua juara tinju itu begitu lembut kali ini? Kenapa aku belum mendengar teriakan? Butler Yates, yang berdiri di sampingnya, tertawa. Tuan ketiga. Terkadang, keduanya suka membunuh terlebih dahulu sebelum melakukannya. Bahkan jika tidak ada suara, itu sangat normal. Bab 1223. Yates Bakwood, yang melayani di sampingnya, bergidik. Bawahan Tuan Yates ketiga sangat buruk. Mereka melakukan tindakan abnormal seperti itu. Namun, tidak satu pun dari mereka yang berani mengungkapkan pikiran mereka di hadapan Tuan ketiga Yates. Sebagai gantinya, mereka tersenyum dan menyeringai. Cara orang-orang Tuan ketiga Yates melakukan sesuatu memang di luar imajinasi seseorang. Namun, ini masih pusat kota Bakwood. Untung tidak ada teriakan. Kita bisa menghindari masalah yang tidak perlu. Butler Yates melirik mereka dan membentak dengan dingin. Lancang.
Kapan Tuan Ketiga Yates pernah takut akan masalah? Tidak masalah jika seseorang mendengar suaranya, ini hanya Bakwood. Siapa yang berani menghentikannya? Ya, kami mengatakan hal yang salah. Salah satu Yates sangat ketakutan, dia hampir pingsan di tempat. Baginya, Tuan Ketiga Yates adalah seorang kejam, murung dan menakutkan. Dia tidak berani tergelincir dan mengatakan hal yang salah, karena takut dia akan berakhir dengan mengerikan. Tuan Ketiga Yates tidak marah. Sebaliknya, dia berkata dengan penuh minat. Bukankah Harvey sangat arogan? Bukankah dia sangat merajalela? Mungkinkah dia kadang-kadang bisa merasakan ketakutan? Butler Yates tersenyum. Tuan Ketiga, kami telah mematahkan semua tulang George Zabel dan Old Niner tadi malam. Saya mendengar bahwa keduanya adalah beberapa pendukung Harvey. Sekarang setelah mereka berakhir dalam keadaan seperti itu, apakah dia masih berani muncul? Bahkan jika dia memiliki keberanian, dia mungkin tidak akan melakukannya. Hahaha. Sama seperti Tuan Ketiga Yates dan anak buahnya terbungkus dalam kesombongan nakal mereka, seseorang datang untuk menyampaikan pesan. Keluarga Naiswell telah tiba. Keluarga Naiswell. Biarkan mereka masuk. Sane muncul bersama dengan beberapa Naiswells. Kulit mereka pucat. Tuan Ketiga Yates menyeringai saat dia berbicara. Tuan Naiswell. Jika aku ingat dengan benar, kau seharusnya berdiri di sisi yang berlawanan dan bertindak sebagai musuhku. Untuk datang ke tempatku malam ini, tidakkah kau takut aku akan membunuhmu? Lagi pula, cucumu memang tidak seperti wanita lain. Aku sudah mengirim pesan ke Harvey, tapi sepertinya dia tidak berani datang. Dibandingkan dengan dia, Naiswells jauh lebih menarik. Wajah Sane sangat mengerikan. Tuan Ketiga Yates, kami pengusaha. Semua pengusaha punya prinsip, yaitu tidak pernah melibatkan anggota keluarga. Jika kamu memiliki sesuatu yang tidak kamu sukai, datang saja langsung kepadaku. Apa gunanya melampiaskannya pada seorang wanita? Naiswells yang menyertai lainnya juga angkat bicara. Ya, jika kamu mampu, kamu harus mengalahkan kami dengan adil, melalui bisnis. Melakukan ini sungguh tak tahu malu. Cepat dan biarkan Nona Naiswell pergi. Kondisi apapun dapat dinegosiasikan. Tuan Ketiga Yates menjawab mereka, masih tersenyum. Kalian mungkin tidak mengerti bagaimana kami orang Yates Amerika bertindak. Kami akan selalu menghancurkan lawan kami satu persatu, dan kami selalu memastikan mereka menderita. Itu termasuk kalian semua. Aku perlahan-lahan akan menyiksa kalian masing-masing sampai mati. Rosalie hanyalah permulaan. Dalam kata-kata Tuan Ketiga Yates, semua kulit keluarga Naiswell memburuk. Mereka tahu betul bagaimana George Zabel dan Old Niner berakhir. Membayangkan tulang mereka hancur, satu persatu, sudah cukup untuk membuat mereka goyah. Mengerikan. Tuan Ketiga Yates terlalu mengerikan. Yang terpenting, dia memiliki hak diplomatik. Bahkan pengadilan mungkin tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Paling-paling, dia bisa dikirim kembali ke Amerika untuk diadili. Namun, Amerika adalah wilayahnya. Bahkan jika dia dikirim kembali, ada kemungkinan besar dia akan dibebaskan begitu saja. Inilah alasan di balik kesombongan Tuan Ketiga Yates. Sane tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia menuntut dengan nada tegas. Apa yang kau lakukan pada cucuku? Bab 1224. Cucu perempuanmu. Aku tidak melakukan apapun padanya. Sebaliknya, dia banyak membantuku. Tuan Ketiga Yates menyeringai sekali lagi. Membantu. Sane tertegun sejenak, kewalahan. Dia membantuku melayani 2 juara tinju Teksasku dengan baik. Lagi pula, mereka sudah menahan terlalu lama. Kecantikan seperti itu seharusnya membuat mereka bahagia secara fisik dan mental. Senyum Tuan Ketiga Yates berubah dingin. Kau. Sane tergagap. Oh, benar. Dia ada di kamar di sudut koridor. Pergi dan lihat sendiri. Tuan Ketiga Yates menunjuk ke lokasi sambil tersenyum. Dia tidak punya niat untuk menghentikan mereka. Melakukan hal semacam ini adalah favoritnya.
Membiarkan keluarga korban menyaksikan bagaimana korban hancur. Penyiksaan seperti itu berkali-kali lebih kejam daripada sekadar memukuli mereka. Semua Naiswells bergegas ke lokasi. Tuan ketiga Yates mengikuti juga, tangannya terlipat santai di belakang punggungnya. Dia menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak disangka, saat Sane membuka pintu kamar, keterkejutan mewarnai wajahnya. Melihat ini, tuan ketiga Yates sedikit mengernyit. Dia berharap melihat Sane langsung pingsan, atau mungkin bahkan menjadi gila, bukannya menerima sedikit kejutan. Mungkinkah kedua orang bodoh itu masih belum mengambil tindakan? Tuan ketiga Yates menjadi agak marah. Tetapi ketika dia berjalan ke pintu kamar, dia menjadi tertegun. Dua juara tinju Texas tergeletak di lantai, satu dengan kepala terpelintir pada sudut yang canggung, sementara yang lain memiliki jakun yang hancur. Keduanya telah jatuh ke kematian yang tragis. Ledakan. Tuan ketiga Yates, Butler Yates, dan semua orang yang hadir disambar petir. Dua juara tinju Texas meninggal dengan cara yang begitu sunyi. Bagaimana itu mungkin? Seberapa kuat keduanya? Kekuatan mereka dikatakan menyaingi King of Arms dari American Delta Force. Namun, bagi mereka untuk mati begitu tenang. Seberapa kuat orang itu bertanggung jawab untuk ini? Sane tahu apa yang mungkin terjadi. Satu-satunya di Bakut yang bisa menyelamatkan Rosalie secara diam-diam adalah pria itu. Sane memutar nomor Rosalie, dan semua orang-orang Naiswells menghela napas lega. Meskipun mereka berada di pihak Sky Corporation, hati mereka masih penuh ketakutan. Tetap saja, pemandangan di depan mereka memberi mereka dorongan kepercayaan diri. Di belakang, Yates Bakut benar-benar tercengang. Mereka tidak percaya. Kapan orang yang begitu kuat ada di Bakut? Dia mampu membunuh dua juara tinju Texas ini dengan sangat tenang. Tuan ketiga Yates bukanlah orang bodoh. Dia dengan cepat memahami orang yang bertanggung jawab untuk ini. Prince York dari Sky Corporation. Sane berkomentar dengan dingin. Tuan ketiga Yates, kami telah memperingatkanmu sebelumnya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu tidak bisa memprovokasi pria itu. Tuan ketiga Yates mengerutkan kening, matanya muram. Prince York ini tampaknya agak terampil. Tak heran jika Yul Graham dan yang lainnya harus berlutut dan meminta maaf padanya sebelum pergi. Ternyata, kehebatan pria itu benar-benar sesuatu yang hebat. Sane berkata perlahan. Tuan ketiga Yates, aku bisa menunjukkan jalan kepadamu. Pergi ke Sky Corporation dan berlutut. Mungkin saat itu, dia akan membiarkanmu pergi. Tamparan. Tuan ketiga Yates menatap Sane dengan dingin sebelum menamparkan wajah Sane. Ketahuilah tempatmu, Sane Naiswell. Bahkan jika pria itu memenuhi syarat untuk bersaing denganku, kau tidak. Jika aku menginginkannya, membunuhmu akan semudah membunuh seekor lalat. Itu tidak akan sulit. Bab 1225. Kulit Sane memburuk. Dia tidak pernah menyangka bahwa tuan ketiga Yates akan langsung menamparnya. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, tapi aku ingin kau mengiriminya pesanku. Karena dia ingin bermain seperti ini, maka aku akan menyiapkan ring di Bakut Gymnasium dan bermain dengannya. Ini adalah pertempuran hidup dan mati, terlepas dari kemenangan atau kekalahan. Jika dia tidak datang, semua orang dari Naiswells dan Sky Corporation akan binasa. Tuan ketiga Yates mengumumkan dengan nada dingin, penuh dengan kepercayaan diri yang luar biasa. Menurut pendapatnya, jika Prince York terbunuh, siapa lagi di Bakut yang bisa menghentikan Yates Amerika? Kemudian, dia memerintahkan anak buahnya untuk mengirim orang-orang Naiswell keluar dari Yates Manor. Dia tidak menyandera, tapi ancamannya nyata. Sky Corporation, bersama dengan Naiswells, berjumlah hampir 10.000 orang. Bahkan untuk pria sekuat Prince York, tidak mungkin melindungi mereka semua. Setelah keluarga Naiswell pergi, keluarga Yates bertukar pandang, ekspresi jelek mewarnai wajah mereka. Butler Yates agak khawatir. Tuan ketiga. Jika orang yang membunuh kedua juara itu benar-benar Prince York, maka Anda tidak memiliki keuntungan melawannya.
Tuan ketiga Yates mengayunkan tangan kanannya sedikit, dan suara mendesing terdengar. Nada suaranya sedingin es saat dia menjawab. Bahkan juara tinju dari American Boxing League tidak bisa menghentikan keahlian unikku, Art of Conversion. Prince York yang tidak penting tidak bisa menjadi lawanku, bahkan jika dia dilatih sejak muda. Keringat membasahi punggung Butler Yates begitu dia mendengar ini. Memang, tuan ketiga Yates tidak terkalahkan di ring tinju Amerika. Tanpa sepengetahuannya, Butler Yates telah menghabiskan banyak uang untuk mewujudkan keinginannya yang telah lama disayangi untuk menjadi sosok yang tak terkalahkan di dunia pertempuran. Sekarang, tuan ketiga Yates mendapat kesan bahwa kehebatannya jauh di atas dua juara tinju Texas sebelumnya. Hanya Butler Yates yang tahu bahwa uang adalah alasan mengapa dua juara tinju Texas berulang kali dikalahkan oleh tuan ketiga Yates. Seandainya mereka bertarung dengan kekuatan sejati mereka, mereka bisa mengalahkan tuan ketiga Yates sampai mati dengan satu pukulan. Namun, Butler Yates tidak berani mengucapkan kata-kata ini. Jika dia berbicara, dia akan menjadi orang pertama yang mati di tangan tuan ketiga Yates. Untuk sesaat, ekspresinya berubah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan ketiga Yates, jangan khawatir. Saya akan membantu Anda mempersiapkan pertempuran ini. Jika Prince York berani datang, Anda pasti akan mengalahkannya dengan satu pukulan." Tuan ketiga Yates mengangguk. Dia telah mencapai ranah yang menyamakan tak terkalahkan dengan kesepian. Menurutnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahan menjadi lawannya. Di Sky Corporation, Harvey sedang duduk di kantor CEO, dengan Sane di seberangnya. Sane menyampaikan pesan tuan ketiga Yates kepada Harvey. CEO York, tuan ketiga Yates bukanlah orang biasa. Aku pikir lebih baik tidak melawannya. Aku sudah menanyakannya. Dikatakan bahwa dia belajar seni konversi dari seorang pendeta tua di tahun-tahun awalnya. Aku menduga itu adalah seni bela diri internal yang legendaris. Jika dia berhasil mengolahnya ke tingkat tertentu, maka dia pasti tidak akan terkalahkan. Sane tidak tahu banyak tentang seni bela diri, tetapi menilai dari sikap, tak terkalahkan adalah kesepian, tuan ketiga Yates, Sane dapat melihat bahwa yang terakhir itu penuh percaya diri. Kalau tidak, dia tidak akan berani bertarung secara terbuka melawan Harvey setelah dua juara tinju Texas terbunuh. Seni konversi. Harvey mengerutkan kening. Dia telah berada di militer untuk waktu yang lama dan memiliki pengetahuan tentang berbagai metode pertempuran di dunia. Namun, ini adalah pertama kalinya dia mendengar apa yang disebut seni konversi ini. Namun demikian, dengan keterampilannya, bagaimana dia bisa takut? Dia menjawab dengan acuh tak acuh. Berikan kata-kataku padanya. Beritahu tuan ketiga Yates bahwa karena dia ingin bermain, maka aku akan bermain bersamanya.